Jadi buku ini tuh udah lama banget. Halo Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini. Di hari ini aku mau mereview sebuah buku yang keren banget menurut aku. Dan buku ini tuh sedikit bergenre horor dan thriller gitu. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bookies konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian jeruk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan mereview dua buku sekaligus gitu ya, nggak seperti biasanya. Buku yang bergenre thriller dan sedikit ada horornya kayak gitu. Bukunya apa? Yaitu kalian bisa lihat di judul, yaitu bukunya ini dia, Faye dan Carmine. Jadi buku ini tuh kayak sepaket, tapi tenang aja, buku ini tuh bukan berseri ataupun kayak bersambung gitu. Dia tuh mempunyai cerita yang berbeda. Kalau ini penulisnya Vinka Kalista, kalau ini penulisnya Rui Meita, dan ini sama-sama dari penerbit Naura. Jadi buku ini tuh udah lama banget aku baca, kayak mungkin setahun lebih, 2 tahun lebih lah kayak gitu sebelum aku pindah. Dan kesan pertama setelah aku baca buku ini bener-bener buat aku shock, speechless ya. Dan pas baca ini aku merasa emang bener-bener ada sedikit relate di kehidupan nyata. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita bakalan ke review. Jadi yang pertama aku bakalan review dulu buku ini, karena seperti yang aku bilang, aku udah baca ini bertahun-tahun lalu, udah kayak lama banget gitu. Kita bakalan ngomongin dulu covernya. Kalian bisa lihat covernya itu kayak setengah wajah gitu, bukan setengah wajah, kayak setengah body gitu. Dan ini ada sosok cewek yang dengan rambut panjang yang berkilau, terus warna bibirnya merah menyala dan sorot matanya tuh yang kayak kosong gitu ya dan tajam. Dan aku suka banget dia tuh kayak lagi memegang sebuah tali, dan aku rasa di dalam covernya ini tuh ada tersirat makna yang mendalam gitu. Aku sok tahu aja sih, cuman kayak pas lihat covernya tuh aku cukup suka dengan half body kayak gini, gambar cover half body kayak gini agak menyeramkan, tapi ya overall aku suka gitu. Oke, jadi buku ini tuh berkisah tentang seorang mantan artis sekaligus model iklan yang bernama Carmine. Seperti judulnya, dia tuh ditemukan pingsan dengan luka di belakang kepala di rumahnya. Singkat cerita, Carmine ini menikah dan mempunyai 4 anak. Kita sebut saja A, B, C, D gitu ya. Lalu ada juga tetangganya yang bernama Mira. Pertemuannya dengan Carmine ini menjadi awal hubungan mereka itu menjadi hal yang ganjil dan kayak tidak baik-baik saja. Nah, penasaran? Kita langsung ke review. Jadi di buku ini tuh dalam babnya itu memiliki sudut pandang yang berbeda antara beberapa tokoh karakter dengan masing-masing, yaitu dia tuh kayak mengambil puff yang berbeda gitu, sudut pandang yang berbeda, dan dia tuh mengambil sudut pandang yang pertama. Tokoh karakternya dijabarkan dengan sangat detail menurut aku, dan latarnya pun juga seperti itu. Menurut aku gaya bahasanya itu ada sedikit baku, tetapi tetap enak untuk dibaca tanpa ada kalimat yang aku rasa tuh berlebihan kayak gitu. Terus hal menarik yang ada dalam buku ini menurutku adalah ketika sahabat si Carmine yang bernama Ratna, dia tuh berusaha untuk meyakinkan Carmine untuk tidak mempercayai orang yang baru saja dikenal. Terus aku juga suka dengan konfliknya yang naik turun, terus lebih bikin tegang sekaligus gregetan di waktu yang bersamaan. Kalian bisa bayangin aja gitu ya. Buku ini memiliki tema tentang kehidupan kekeluargaan sekaligus menyadarkan kita bahwa jangan pernah lengah dan jangan mudah percaya orang yang kepada orang yang baru dikenal. Dan ketika setelah selesai baca buku ini, aku tuh menarik kesimpulan bahwa menurutku karakter Carmine ini adalah merupakan sosok karakter yang dia tuh tidak bisa mengambil kesimpulan dengan sendiri gitu loh. Dia tuh masih pelin-pelan dan masih polos dan tidak berdaya gitu ya. Pokoknya dia tuh kayak membutuhkan seseorang yang bisa menuntun dia. Dan di sini untungnya ada Ratna sebagai karakter yang sigap dan peka. Selain ada tema tentang kekeluargaan, dalam buku ini juga terdapat unsur thriller dan ada sedikit horornya. Dan menurutku dalam buku ini tuh kurangnya adalah endingnya yang ada rada menggantung. Situ pembaca tuh disuruh seolah-olah berpikir, tapi overall aku suka banget dengan pembawaan cerita, karakter, dan juga detail deskripsi yang terdapat dalam buku ini. Bagaimana dengan kalian? Kalian sudah baca buku ini atau penasaran dengan cerita lebih lanjutnya? Kalian bisa baca buku ini dan bisa beli di offline atau online store gitu ya. Oke, buku yang selanjutnya judulnya Faye. Ini karya Vinka Kalista dan ini juga hampir bersamaan dengan buku Carmine. Waktu itu aku bacanya berbarengan, kayak bukan berbarengan juga sih, kayak
pas selesai baca ini aku baca langsung yang buku Carmine. Seperti yang kalian lihat hampir sama konsepnya dengan buku yang berjudul Carmine. Ini tuh dia kayak half body covernya dan tulisan V di sini gitu, dan kalian bisa lihat di sini itu ada sosok cewek, mungkin aku bisa bilang ini gadis gitu ya, dan ini bener-bener bisa realistis banget. Aku suka banget dengan ilustrasinya kayak real gitu, dan aku juga sudah buat book look ini di Instagram. Kalau misalkan kalian penasaran kayak gimana, kalian bisa langsung cek aja di Instagram aku kayak gini. Kita lanjut ya. Setelah itu di sini tuh ceweknya itu si V ini, dia tuh rambutnya kayak nggak beraturan gitu, dia rambutnya dipotong sasak atau dipotong tie pendek, tapi di depannya tuh ada rada panjang gitu. Ini persis banget rambut waktu zaman aku jamet dulu. Oke, lanjut. Nah, setelah covernya kita langsung ke sinopsisnya. Jadi buku ini itu menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama V. Dia itu hidup normal di lingkup keluarga yang bisa dibilang juga normal gitu. Hingga suatu saat V itu tidak tahu bahwa ibunya tidak pulang ke rumah, dan dari situlah V ini berusaha untuk mencari keberadaan ibunya di mana gitu loh. Kayak dia tuh pulang tahu-tahu ibunya tuh udah nggak ada gitu. Oke, jadi langsung ke reviewnya. Di dalam buku ini mengambil tema kekeluargaan dengan isu patriarki yang masih kental dengan sudut pandang kedua. Menurutku tema yang diambil ini sangat unik dan masih mempunyai korelasi dengan realita di kehidupan nyata kita gitu ya, yang dimana tuh masih banyak patriarki gitu, dan masih dianggap bahwa derajat genre itu masih berpengaruh, dan kayak perempuan itu derajatnya masih di bawah ketimbang laki-laki. Seperti mereka tuh masih menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya akan kerja atau hanya akan bergelut di dapur gitu loh, dan mengurus rumah tangga gitu ya. Sampai di sini sudah ke-trigger gimana ceritanya, kita lanjut. Di dalam buku ini diceritakan dengan sangat ringan dan begitu gamblang bagaimana isu patriarki itu, terus bagaimana seorang ayah yang tega melakukan hal kejam ke keluarganya sendiri, ke istrinya dan juga ke anaknya kayak gitu. Dan hal menarik yang terdapat dalam buku ini adalah aksi V yang tidak takut sama sekali dengan keberadaan orang-orang yang mau menghalangi keinginannya. Nah, di dalam buku ini tokoh karakter yaitu yang bernama Nenek, yang tidak lain dan tidak bukan adalah nenek kandung si V itu sendiri. Di sini tuh nenek ini merupakan karakter kunci dan merupakan konflik utama di dalam cerita ini. Hal menarik lainnya adalah karakter V yang sangat kuat, dan aku suka banget dengan karakter V ini. Ketika ditimpa masalah berat apapun, V ini dengan sabar dan berusaha untuk menemukan bagaimana solusinya gitu. Aku suka dengan gaya bahasanya yang sederhana dan luas, sehingga ketika kita baca, kita tuh langsung mengerti gimana konflik dan alurnya dan gimana benang merah dalam cerita ini. Menurutku tidak ada plot hole dan semuanya itu digambarkan dengan sangat baik. Sedikit hal yang kurang menarik dalam buku ini adalah alur endingnya yang menurut aku tuh kurang memuaskan. Kayak kita itu ibaratnya sudah dikasih adegan yang menguras emosi, yang bikin greget dan bikin ketrigger yang secara bertubi-tubi gitu loh, tapi tidak setimpal dengan apa yang seharusnya diterima gitu. Tapi jujur buku ini tuh berhasil membuat aku ketrigger sampai ke ubun-ubun, sampai semua eksekusi alur dan konfliknya tuh bener-bener di luar dugaan dan luar biasa. Ceritanya seru banget dengan tokoh karakternya yang semuanya tuh feel-nya tuh dapat banget dan terasa hidup. Kesimpulan yang aku dapat setelah baca buku ini yaitu buku ini tuh mengajarkan kita untuk tidak lemah dengan setiap keadaan, dan kita tetap harus kuat, berani melawan ketidaksetaraan dan berani bersikap, dan jangan takut untuk mengambil keputusan kayak gitu. Buku ini juga menjadarkan kita bahwa isu patriarki merupakan tindakan yang sama sekali tidak keren gitu ya, dan patriarki ini merupakan tindakan yang kolot, jadul, dan secara tidak langsung pelaku patriarki ini kayak seolah dia tuh merasa takut tersaingi kayak gitu. Dan intinya buku ini 5 bintang dari aku, sama dengan Carmine juga. Intinya buku ini bagus banget buat kalian baca dan aku suka banget. Cuma sayangnya menurut aku di ending itu menurut aku kayak aku kurang puas gitu. Pokoknya buku ini tuh rekomendasi banget buat kalian untuk baca. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya pendapat kalian juga sama dengan aku. Kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, kalian bisa komen di bawah gimana pendapat kalian. Apakah kalian merasakan hal yang sama yang aku rasakan? Kalian bisa komentar di bawah mengenai pendapat kalian tentang buku ini. Seru banget setelah baca buku ini, aku kayak suka banget dan rekomendasiin buat kalian untuk baca. Dan kalau misalkan kalian mau buku yang lain, kalian bisa nonton di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.